Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatima. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan observasi pengenalan lapangan persekolahan PLP1 SD Negeri 10 Banda Aceh. Kegiatan PLP1. Yang pertama, profil sekolah. Nama SD Negeri 10 Banda Aceh, luas tanah 10.710 meter persegi, luas bangunan 5.910 meter persegi, didirikan pada tahun 2006, akreditasi A, alamat Jalan Tengku Imum Lungbata, Komplek Cinta Kasih, Desa Panterik, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Budaya sekolah. Yang pertama, kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, pengondisian awal belajar. Seperti biasa dilakukan, yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Yang ketiga, upacara bendera. Upacara bendera dilakukan pada hari Senin pagi. Penggunaan seragam sekolah. Senin dan Selasa menggunakan seragam merah putih, Rabu dan Kamis menggunakan batik, Jumat dan Sabtu menggunakan seragam pramuka. Selanjutnya, anjuran menjaga kebersihan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Anjuran menjaga ketenangan, yaitu tidak berlari-larian atau ribut pada saat jam istirahat. Anjuran memanfaatkan waktu, yaitu datang pada tepat waktu. Terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, kemudian suasana di sekolah menyenangkan. Selanjutnya, visi dan misi sekolah. Visi, mewujudkan insan cerdas, berprestasi, bertakwa, dan beriman, serta berakhlakul karimah. Misi, yang pertama, menumbuhkan semangat belajar siswa akibat trauma pasca gempa dan tsunami. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan aplikatif sesuai kemampuan siswa. Yang ketiga, menciptakan belajar menyenangkan sehingga tercipta rasa keharmonisan, ramah dan sopan, serta dapat belajar mandiri. Yang keempat, meningkatkan rasa takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan ajaran suatu agama. Yang kelima, menginteraksikan nilai-nilai keagamaan dalam setiap pembelajaran serta berbudi pekerti yang luhur. Yang terakhir, menciptakan cinta damai sesama masyarakat akan kelangsungan hidup di lingkungan sekolah. Selanjutnya di sini ada kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini ada pramuka, yang kedua tari, yang ketiga vokal dan drum. Peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, setiap hari Senin hadir ke sekolah pukul 7.15, yaitu 15 menit sebelum upacara bendera dimulai. Yang kedua, setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu sekolah pukul 7.30 WIB sebelum senam pagi dimulai. Yang ketiga, bagi petugas atau piket hadir ke sekolah pukul 7.15 WIB. Yang keempat, setiap murid wajib berpakaian seragam lengkap setiap hari sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang kelima, berpakaian harus rapi dan bersih. Yang keenam, setiap murid memakai pakaian olahraga ketika mengikuti pelajaran olahraga. Yang ketujuh, saat istirahat semua murid tidak dibenarkan berada di dalam kelas kecuali bila hujan. Yang kedelapan, setelah istirahat harus berada di dalam pekarangan sekolah dan boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat izin. 9. Murid yang tidak hadir ke sekolah karena sakit maupun berhalangan harus memberitahu ke sekolah oleh orang tua atau wali murid bersangkutan dan harus membuat surat kepada guru kelas. 10. Melaksanakan semua pekerjaan yang ditugaskan oleh guru. 11.
memelihara kebersihan, keindahan kelas dalam sekolah. 12. Tidak dibenarkan memakai perhiasan dan membawa barang berharga ke sekolah. 13. Tidak dibenarkan membawa dan menyimpan senjata tajam. Yang ke-14, tidak dibenarkan memakai sendal ke sekolah kecuali dalam keadaan terpaksa. 15. Tidak dibenarkan membuang sampah di sembarangan tempat dan tidak dibenarkan merusak pagar dan tanaman. Di sini kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi. Yang kedua, perayaan ulang tahun Republik Indonesia. Yang ketiga, menyambut Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Yang keempat, perpisahan dengan kelas 6 pada setiap tahunnya, kemudian perpisahan dengan guru yang akan pensiun. Selanjutnya, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di sini ada pembiasaan salaman dengan guru sebelum masuki ke ruangan kelas dan sebelum pulang. Yang kedua, senam pagi. Yang ketiga, membaca surat Yasin pada setiap hari Jumat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan PLP ini bertujuan untuk mengenal kepada mahasiswa dari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan yang meliputi kultur sekolah, struktur organisasi, tata kerja sekolah, visi misi sekolah, kurikuler dan ekstrakurikuler, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, dan praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.